Kita akan melanjutkan kegiatan seminar aktualisasi seminar akhir untuk peserta Raksran angkatan 1 Kabupaten Parigi Motong atas nama Dwi Rianti SPD, dan sudah hadir bersama kita Bapak Mentor Bapak Ketua Bakti SPDT MPD Sarjana. Kalau SPD-nya Sarjana Peternakan. Kok bisa MPD ya? Kemudian saya ambil AK 4, mengabdikan diri di dunia pendidikan. Habis itu supaya yang saya jaga nanti kan aturan regulasi bisa berubah. Kita sudah siap. Nah, Siap biasa. Yang jelas dari Bali Pak ya? Dari Bali. Kalau betul itu Bali. Ya Pak, saya perkenalkan kembali Ibu Muji, Ibu Haja Irmawati SOS MSI, dan saya selaku coach tertinggi Sylvian Kusuma. Baik, saya persilakan kepada Wiwit untuk menyaksikan kegiatan aktualisasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan seminar hasil aktualisasi saya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Muji Haja Irmawati SOS MSI, yang saya hormati Ibu Kos Dr. Gigi Sylviani Kusuma MPH, dan yang saya hormati Bapak Mentor di Ketua Bakti SPT MPD, dan yang saya hormati Ibu Enda. Perkenalkan, nama saya Wiwi Durianti, tempat kerja di SMPN Seatap Negeri 1 Parigi Selatan. Aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS dengan metode Problem Based Learning di SMP Seatap Negeri 1 Parigi Selatan. Adapun kegiatan aktualisasi saya ada 5 kegiatan. Yang pertama, perencanaan pelaksanaan. Yang kedua, melakukan pemetaan kompetensi siswa. Yang ketiga, mendesain perangkat pembelajaran IPS. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran IPS. Dan yang kelima, melaksanakan evaluasi belajar siswa. Kegiatan pertama, di perencanaan pelaksanaan kegiatan aktualisasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, konsultasi kepada mentor. Yang kedua, membuat rincian jadwal kegiatan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan teman sejawat. Adapun keterkaitan nilai dasar ASN yaitu ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi Pemda itu sesuai dengan misi yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan pelayanan pendidikan. Waktu pelaksanaan tanggal 17 sampai 18 Mei 2022. Untuk bukti dokumentasi kegiatan pertama saya, ini seperti yang ada di slide PowerPoint, ada lembar konsultasi mentor, surat persetujuan mentor, kemudian ada rincian jadwal kegiatan dan hasil koordinasi dengan teman sejawat. Kegiatan yang kedua, melakukan pemetaan kompetensi siswa. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, menyusun soal pretest. Yang kedua, melaksanakan pretest. Yang ketiga, memeriksa hasil pretest. Kaitannya dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Waktu pelaksanaannya tanggal 18 sampai 21 Mei 2022. Adapun dokumentasi kegiatan kedua, seperti yang kita lihat di sini, ada soal pretest, ada siswa lagi mengerjakan soal pretest dan analisis pretest. Kemudian kegiatan ketiga yaitu mendesain perangkat pembelajaran IPS. Di sini ada 5 tahapannya. Yang pertama, menyusun RPP. Yang kedua, mendesain video pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan media PowerPoint. Yang keempat, merancang kasus atau masalah. Dan yang kelima, menyusun soal post-test. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Waktu pelaksanaannya tanggal 23 sampai 27 Mei 2022. Bukti dokumentasi kegiatan ketiga, di sini kita bisa lihat ada RPP, ada PowerPoint, dan ada video pembelajaran. Kemudian saya juga membuat LKPD dan video kasus. Kemudian ada soal post-test. Kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran IPS. Di sini ada 6 tahapan kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran.
Yang ketiga, menjelaskan kepada siswa tentang metode problem based learning. Yang keempat, menyampaikan materi dengan video. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan metode PBL. Dan yang keenam, menutup kegiatan pembelajaran. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Untuk bukti kegiatannya, di sini ada saat saya mengajar, kemudian saat menjelaskan metode PBL, saat menyampaikan materi video pembelajaran, dan sampai siswa mengerjakan LKPD dan kegiatan penutup. Kemudian kegiatan kelima yaitu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa. Saya melakukan ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, memberikan post-test kepada siswa. Yang kedua, memeriksa dan menganalisis hasil post-test. Yang ketiga, membandingkan nilai pre-test dan nilai post-test. Dan yang keempat, memberikan reward kepada siswa yang memperoleh nilai tinggi. Adapun keterkaitan dengan nilai dasar ASN itu yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Waktu pelaksanaan kegiatan 5 ini yaitu tanggal 7 sampai 10 Juni. Untuk bukti dokumentasi kegiatan yang kelima, di sini ada saat saya melaksanakan post-test, kemudian saat memeriksa dan menganalisis hasil post-test, kemudian saat membandingkan post-test dan memberikan reward kepada siswa. Adapun perbandingan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah aktualisasi, kita bisa lihat di tabel sini. Kemudian kesimpulannya, seluruh kegiatan yang direncanakan telah dapat diselesaikan dengan baik, yaitu ada 5 kegiatan dan 21 tahapan kegiatan. Kemudian selama pelaksanaan aktualisasi, saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan aktualisasi itu berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan metode problem based learning. Dari hasil pengamatan ini, nilai siswa itu dari sebelum tindakan memperoleh nilai rata-rata 40,5 dengan rincian dari 23 siswa. Tidak ada yang tuntas KKM, tapi setelah dilaksanakan aktualisasi, rata-rata siswa meningkat 90% menjadi 77,1 dengan ketuntasan 73,9% atau 17 siswa yang tuntas di atas KKM. Kemudian rencana tindak lanjut. Di sini rencana tindak lanjut saya yaitu pemanfaatan metode pembelajaran yang menyenangkan seperti metode problem based learning ini saya akan terapkan di seluruh tingkatan kelas, dan saya juga akan belajar untuk membuat metode-metode pembelajaran yang lain yang lebih menarik dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran yang kreatif seperti PowerPoint, video pembelajaran agar siswa tidak bosan dan mengantuk di kelas sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Dan yang ketiga, saya akan terus menerapkan nilai dasar ASN berakhlak untuk mewujudkan ASN yang berkarakter dan profesional. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya saya langsung persilakan kepada Pak Dito untuk memberikan tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberi penguatan dan menyampaikan apa yang sudah dilakoni, baik sudah dipaparkan dan di lapangan. Karena ketika di lapangan itu tentu berbeda dengan yang kita dengar di ruangan ini. Karena di lapangan itu betul-betul Ibu mohon izin situasi di sana pada kebanyakan orang tuanya petani, bahkan guru. Mereka anak-anak ketika dikumpulkan itu sulit sekali. Mereka bahkan diajak berburu, mengumpul kelapa, apa semua. Saya kadang-kadang juga miris melihat kondisinya seperti itu. Tapi saya tetap menjawab, saya punya guru saya ini. Bagaimana kita bisa, sekalipun kita tinggal di daerah yang boleh dikatakan terpencil, yang boleh dikatakan musimnya itu tidak ada, hampir tidak ada, kadang ada, kadang tidak. Saya sebagai ditugaskan, diberikan amanah untuk selaku pimpinan di situ, kadang-kadang ya bagaimana ya, kalau kita pakai data tidak bisa. Saya sering
menyampaikan pada guru-guru tidak usah berputus asa, kecil hati. Yang mampu kita perbuat, mari kita lakukan. Saya jujur, 2 guru saya yang angkatan ini ikut laksar kemarin, Pak Andi sudah menyelesaikan. Sekarang ini Ibu Wiwi, guru saya juga. Saya tetap memotivasi untuk tetap semangat, ditempatkan di daerah terpencil bukan berarti kita harus berkecil hati, ya kita harus berbesar hati, bahkan kita mampu berkontribusi untuk pengabdian diri untuk bangsa dan negara demi tercapainya pendidikan, walaupun di daerah terpencil bisa terjangkau dan hasilnya outputnya boleh bersaing dengan sekolah lain. Kemudian Ibu, apa yang disampaikan juga di slide tadi, ketika dikumpulkan anak-anak juga setengah mati. Bahkan saya sering turun, saya imbau kepada anak-anak, tolong apa yang ibu guru, bapak guru berikan itu untuk kami. Jangan mementingkan hanya uang dapat dari hasil pengumpulan. Karena hari itu habis uang selesai. Tapi kalau ilmu kamu peroleh, ya, sepanjang hayat akan kembali. Tapi saya punya guru, satu itu kan karena saya memuji di depan ibu. 2 guru saya ini memang kreatif dalam bidang IT. Dan saya, alhamdulillah Bu, saya juga baru ditetapkan di situ semenjak dilantik bulan 2 kemarin. Saya ditempatkan di situ karena saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Mohon izin dulu saya berbagi dulu. Dan saya juga menyampaikan kepada guru-guru saya termasuk ini Bu Wiwi, saya sampaikan kebetulan saya dari IPS juga, maksudnya mengajar IPS, sertifikasi saya juga IPS. Saya sampaikan sama Bu Wiwi, jangan kita hanya berpatokan pada KKN, karena KKN itu tidak menuntaskan apa yang namanya dasar, ya. Tapi saya bersyukur apa yang saya punya ide dari dulu. Sekarang Mas Menteri dalam hal ini Kementerian Pendidikan membuat kurikulum baru, yaitu bukan KKN sekarang yang ditutup, tapi bagaimana capaian. Capaian. Dengan demikian saya juga sudah berbagi kepada guru saya bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebab setiap anak itu semua punya kemampuan, tapi kadang-kala guru itu mengukur berdasarkan orientasi pada diri. Padahal yang menjadi sumber belajar itu adalah anak. Anak pusat pembelajaran. Jadi ya alhamdulillah guru-guru saya dalam hal ini Bu Wiwi sudah mendengar masukan saya. Cuma lalu saya sampaikan sudah terlanjur, padahal saya memberikan dulu pakai pembelajaran berdiferensiasi karena itu lagi ngetren, orang bilang lagi training itu, gitu. Cuma karena sudah masuk ini, makanya sedang jalan. Sambil itu nanti kita berjalan. Ya, jadi nanti itu jadi tindak lanjutnya. Ya, nanti di lapangan Ibu kebetulan dengan adanya IKN sekarang implementasi kurikulum ini, kurikulum Merdeka. Kebetulan di Rayon 2, Parigi Motong ini, Rayon 2, saya sendiri berani ambil yang level 2. Karena level pertama itu ada mandiri belajar, yang kedua itu mandiri berubah, yang ketiga mandiri berbagi. Kalau saya pakai mandiri berbagi level 3, kondisi sekolah saya betul tidak mendukung. Yang kalau saya pakai level 1, kita kapan mau berani? Saya orangnya berani dengan tantangan, karena saya ingin maju. Jadi itu terima kasih untuk penguatan dari guru saya kepada Ibu, pada coach, Ibu dokter. Terima kasih banyak. Sama Pak. Baik, alhamdulillah ya kita mendengar langsung penyampaian dari coachnya. Dari mentornya, usaha yang maksimal dari peserta dan juga penguatan dari coachnya. Kemudian kita dengarkan lagi kembali evaluasi dari pengunjung. Silakan. Terima kasih Bu Kos, Bu Dr. Suti. Terima kasih terutama kepada mentornya, mentor Rudy Rianti yang sudah banyak memberikan apresiasi, dukungan terhadap saudara Ibu
belajar di sekolah. Tapi dengan bagaimana motivasinya Ibu Wiwi dalam melakukan administrasi ini, saya lihat ini foto-fotonya mereka seperti antusias dalam melakukan pekerjaan yang Ibu Wiwi berikan secara berkelompok. Ini berapa siswanya Ibu Wiwi? Siswanya itu Bu, untuk kelas 8 23 orang. Untuk berarti Satu kelas. lumayan banyak juga ya dalam satu dari kelas Satu rombel. Tapi kalau kelas 7 Bu sedikit, hanya 16 orang. Kebetulan ini kelas 8 yang saya ambil. Berarti yang lebih banyak ini ya, supaya ada hasil dari administrasinya ini. Oke, tadi Bu Wiwi sudah memaparkan bagaimana ini kan ada videonya. Terus tadi pengakuannya Pak mentornya susah sekali jaringan. Seperti apa dalam melakukan administrasi itu yang melakukan video ini, apakah di videonya diberikan di download memang atau seperti apa, terus diberikan pembelajaran kepada mereka. Baik Bu, terima kasih, saya akan jawab. Jadi memang jaringan kan kadang-kadang tidak setengah mati, jadi saya kebetulan buat videonya sendiri supaya tidak hilang, saya upload di YouTube. Jadi videonya masih ada yang utuh, yang bukan downloadan yang sudah utuh. Jadi saya putarkan kepada mereka, dan pada waktu itu juga kebetulan mati lampu. Jadi kita menunggu sampainya siang baru terlaksana. Jadi memang seperti itu. Banyak Selama ini kendala ya. jadi kalau pembelajaran memang Bu saya buatkan video, kalau tidak seandainya ada video yang ada memang di download memang seperti itu. Ya, tapi lebih berkreatif lagi Ya, kalau saya buat sendiri kemarin Bu, saya buat sendiri video. Buat sendiri. dibuat sendiri ya. Ini berarti memang berkreatif dan berinovasi tentang aktualisasi yang Saudara Wiwi ambil ya. Terus tadi kan Pak mentornya sudah mengatakan itu anak-anak gimana nanti Pak mentornya juga turun langsung sampai mereka mau mungkin mengikuti apa yang mata pembelajaran yang dibawakan oleh Saudara Wiwi. Jadi bagaimana Saudara Wiwi mengambil sikap seperti itu? Oh iya, baik Bu, saya akan jawab. Jadi memang anak-anak di sana kan semangat belajarnya kurang, jarang hadir ke sekolah, memang untuk dikumpulkan itu susah. Saya jujur saja Bu, untuk buat video itu untuk pelaksanaan pembelajaran kan 23 orang. Jadi 3 hari sebelum pelaksanaan saya sudah datang ke kelas memberitahu untuk hadir. Kalau tidak ada hadir berapa orang, biasa sampai 3 hari ditutup, saya datang ke rumahnya. Kebetulan rumahnya kan dekat-dekat ini Bu, dekat sekolah. Jadi saya datangi, saya minta tolong sekali untuk hadir. Kemudian besoknya lagi saya ingatkan seperti itu, dan alhamdulillah terkumpul. Kemudian kalau untuk bagaimana mereka bisa mau belajar itu, memang kita sering turun ke lapangan dengan guru BK, dengan bapak kepala sekolah juga untuk semangat belajar. Terus saya lihat juga siswanya kalau saya mengajar hanya ceramah, mereka tidur, sering sekali tidur Bu, karena di sana itu mereka suka begadang Bu, namanya di kampung capek sudah kerja dari kebun, iya Bu. Akhirnya saya coba kayaknya kalau dipakai video mereka tidak mengantuk. Ternyata mereka suka, dan pada waktu itu saya buatkan kasusnya itu kayak semacam kan materinya kebetulan tentang ini ikan, bagaimana di kelautan kan, sumber daya kelautan kok ada pembuangan ikan, kemudian orang sekarang kok jarang ya Indonesia yang makan ikan, kalau kita punya ikan. Jadi saya buatkan LKPD dan video kasus, mereka memecahkan, makanya dilihat di gambar itu Bu, mereka antusias karena saya suruh berpikir sendiri. Iya, seperti itu Bu. Terus dengan itu nilai apa yang muncul? Karena nilai ya, baik. Kalau nilai-nilainya itu yang pertama jelas berorientasi pelayanan. Di sini saya ingin memberikan yang terbaik untuk siswa. Bagaimana caranya? Saya juga belajar Bu, bagaimana saya bisa ramah pada anak-anak. Ini kan saya dulu kan ngajar SMA, karena SMP penanganannya kayak susah, jadi saya coba untuk ego itu saya turun Bu. Misalnya kayak saya bagaimana cara dapat hatinya ini anak-anak, ya seperti itu. Itu berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua, di sini saya kompeten. Kenapa kompeten? Karena saya coba belajar bagaimana caranya menjadi guru yang kualitas terbaik dengan cara seperti apa, kayak membuat video pembelajaran dan seperti itu. Kemudian saya juga akuntabel. Kenapa akuntabel? Karena kita dituntut untuk berintegritas tinggi, bertanggung jawab, seperti itu Bu. Kayak kemudian kita juga disiplin, memberitahu anak-anak bahwa kita itu harus kayak tepat waktu, kemudian bertanggung jawab sampai selesai pembelajaran. Kan ada biasanya, saya dulu juga seperti itu Bu. Kadang kalau ada sekolah atau kadang malas 3 jam pembelajaran, sambil 2 jam deh. Tapi dengan adanya
aktualisasi dan saya tahu nilai dasar ASN itu, saya coba untuk saya harus bertanggung jawab 3 jam berarti harus selesai 3 jam seperti itu sih. Oke. Terus dengan cerita yang Ibu Wiwi ceritakan itu, manfaatnya yang Ibu Wiwi rasakan itu dalam melaksanakan nilai dasar? Manfaatnya itu yang pertama, saya bisa lebih sabar tentunya dengan berorientasi pelayanan tadi. Kemudian yang kedua, saya bisa tahu, oh anak ini sebenarnya kemauan belajarnya ada, cuman kayak kita yang perlu pendekatan. Terus yang ketiga, manfaatnya saya bisa coba untuk lebih kreatif. Memang saya kalau untuk buat video itu kadang yang masih belajar, saya lihat dari YouTube. Kalau tidak, saya minta sama teman, kebetulan ada teman yang guru penggerak, jadi saya tanya-tanya kira-kira bagaimana video pakai Canva seperti itulah. Jadi saya lebih belajar lagi, tidak hanya diam jadi guru tak seperti itu sih. Coba bisa diputarkan video ini? Ada videonya. Ada videonya? Tapi banyak lebar dong. Iya, sebentar aja. Ibu, Ah, ya. iya. Hanya ya saya lihat Sekilas. sekilas. Baik. Jangan sampai awal sampai akhir. Iya. Masih banyak yang menunggu di Iya, luar. maksudnya sekilas yang penting ada. Selayang pandang. Selain pandang. Kayak lihat juga sekolahnya gimana. Aduh kasihan Bu. Ada foto saya. Ibu ini orang mana? Orang asli sini ya? Jauh. Nanti ikut sini baru sudah di sini. Saya di Palu lalu Bu. Oh di Palu. Oh ikut CPNS-nya di sini. Iya. Sudah berkeluarga. Sudah Bu. Jadi suami Tinggalnya Palu. dekat. Oh, suami di Palu, PNS juga. Dokter suami. Oh dokter siapa? Dokter Nasir sama dokter Lutfia di FK Unisa Bu. Oh Saya Wiwi Dwiyanti beserta lanjut ke CPNS yang sekolah-sekolahnya. Kan ketiga. Fotonya di sini. Yang buat kalau alasan dijual baju kan Bu ada di sekolah walaupun murah, mereka tidak punya uang. Di sana kan tidak ada komunitas juga Bu. Ya, yang lain. Oh, saya begitu ya? Ibu saya bilang di sana bukan sama baru itu saya dapat sekolah. Minta ampun. Ada warisan dari warisan. Misalnya kakaknya sudah tanya seragamnya itu, dia nggak mau ditanya tanya lagi. Dia pakai baju itu. Marah. Iya, iya. Baju-baju warisan dari kakak-kakaknya. Kan lalu kopi dulu. Yang untuk Oh, yang belajaran ya ada seperti itu. ada dari sorry Bu. Yang saya buat videonya Iya, ya yang Di sana keras-keras Bu. Misalnya ada guru saya pernah di Kota Barat. Saya artikan kita harus bahasa bagaimana ya komunikasi komunikasi. Mereka datang bapak, saya bilang di sini bukan tempat begitu, tempat di sini untuk pendidikan. Iya. Kalau ibu bapak percaya kan, ya dididik sini. Kalau tidak, silakan. Saya terpaksa harus ngomong begitu. Iya, memang artinya sedikit kita tegas dan mereka seperti itu karena nanti jadi pikiran mereka begitu-begitu kasihan Iya, anak-anak terbawa-bawa. Ada masalah anaknya. lain dengan anak kalau sistem apa orang Bali itu dia orang tua yang tapi anak-anaknya. Iya. kedua Kalau yang dilakukan di wilayah pesisir dan ini lautan sih materi serta kajian di darat tapi yang ada video terdapat kasus juga dari sumber ada dan jasa-jasa Oke, sudah. dan jasa-jasa Yang ini tadi saya mau tentang pembelajaran. Ya, Ibu. Oke, kalau cukup saya langsung ini saja nilai-nilai tadi sudah bagaimana penerapannya, aktualisasinya, saya lihat nanti kegiatannya. Kegiatan intinya itu kegiatan apa? Oh ya, daftar hadir peserta ada nggak ini? Oh iya Bu, saya belum scan karena di absen besar tuh nanti saya akan saya scan. Saya lupa kemarin Daftar hadir di nantinya nanti Iya. daftar hadir pesertanya, persetujuan mentor ada Bu. ada. Terus nilai-nilai dari apa prioritas dan proses-tesnya
itu dia langsung tahu ini kegiatan ini kegiatan satu ini ini semua bukti-buktinya ini semua bukti ya. Oke. Saya mau tanya di kegiatan intinya itu coba Bu Wiwi menceritakan karena nilai dasar AS keberatan ini kan hanya Bu Wiwi yang merasakan. Pelaksanaan itu organisasinya yang Bu Wiwi yang merasakan. Seperti apa yang Bu Wiwi rasakan dalam kegiatan intinya itu kegiatan berapa? 3 ya? Kegiatan 4. Ya, kegiatan 4 itu di tahapan nggak usah semua orang, yang penting ada satu contoh Bu Wiwi ceritakan di tahapan keduanya itu seperti apa, kayak apa orientasi ini tanggung jawabnya itu kapan muncul pada saat melakukan organisasinya itu cuma kan hanya Bu Wiwi sendiri yang merasakan itu. Kegiatan 5 ya, Iya. terserah saya ambil yang Iya. mana ya. Yang saya rasakan itu misalnya di situ melaksanakan pembelajaran dengan metode PBL, kalau nggak salah itu tahapan ke-4, kalau nggak salah di kegiatan 4 atau yang ke-4 mungkin seperti itu ya. Jadi di situ saya merasakan ada kolaboratif antara siswa dengan siswa karena pakai kelompok, kemudian saya dengan siswa. Kenapa saya minta anak-anak itu tumben dia mau melulu kayak diam seperti itu Bu, mau suruh mengerjakan, biasanya kan mereka keluar langsung udah betah di kelas ini. Saya pengambilan video 3 jam, mereka stay di situ. Kemudian yang saya rasakan lagi selain kolaboratif, kemudian yaitu loyal. Gimana? Kenapa loyal? Karena di sini saya tidak ini ya, anak-anak itu kan ada kayak yang paling nakal, ada, jadi saya tidak membeda-bedakan begitu sesuai dengan sila kelima. Kemudian saya juga akuntabel karena saya melaksanakan itu semua sesuai dengan sintak PBL ada 5. Jadi kan kalau jadi saya bertanggung jawab begitu Bu, sampai selesai saya lakukan. Kemudian kompeten, kenapa kompeten? Di sini memang kalau untuk PBL kalau diganti sintaknya itu kan tidak berurutan, jadi tidak selesai. Dan saya coba untuk mengurutkan runtun dan pas menyimpulkan itu kayak baru ini terjadi karena selama ini kalau ditanya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau saya bisa menyimpulkan, ada yang mau, tapi dengan adanya itu Bu, mereka itu mau menyimpulkan karena mungkin saya percayakan semuanya. Untuk anak-anak itu digali semua, kayak coba memaparkan apa sih kayak gitu kan. Selama ini mereka hanya visual, sekarang mereka saya suruh berpikir kayak itu sih dengan satu berorientasi pelayanan tadi. Jadi saya bisa ternyata untuk memberikan yang terbaik untuk anak, walaupun hanya satu model, mungkin kedepannya akan saya coba model lain supaya anak puas belajar dengan kita seperti itu. Oke, berarti aktualisasinya berhasil ya Pak ya, karena tadinya mereka ogah-ogahan, pas ada kegiatan ini aktualisasinya mereka antusias kan mengikuti dengan sampai 3 jam tadi menurut Ibu 3 jam pelajaran tadi keluar ya, di 3 jam dalam kelas. Berarti berhasil Pak dengan isu yang diadakan model pembelajaran model PBL ini ya. Oke, mungkin itu saja Ibu Wiwi. Bu Wiwi tetap nilai dasar seni keberangan itu selalu diaplikasikan di sekolah, jangan hanya sampai sini ya Pak ya, karena tindak lanjutnya ini seperti apa tindak lanjutnya nanti Bu Wiwi setelah ini? Tindak lanjutnya Bu, saya akan tetap melakukan metode PBL ini, dan saya coba akan belajar metode lain seperti query, misalnya seperti Bapak bilang tadi. Saya mau belajar karena saya belum tahu itu metode diferensiasi, saya akan coba itu Bu, saya akan belajar. Terus yang kedua, saya coba akan terus belajar mengajar itu menggunakan InFokus dengan video pembelajaran, entah itu saya buat sendiri atau saya download dari internet. Kalau tidak, saya juga buat PowerPoint. Terus yang ketiga, insya Allah saya akan tetap menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Itu sih Bu rencananya. Iya, oke, itu ya Pak Iya. Yanto ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Penguji, Ibu Coach, Bu Dokter. Terima kasih saya kembali menyampaikan. Saya sedikit ini berbagi juga Ibu, dengan adanya kekreatifan semuanya guru-guru. Ya, dalam hal ini mereka mendukung saya karena saya selama saya di sekolah lama, saya menerapkan apa yang ide-ide saya. Ya tentunya saya tidak melawan apa yang menjadi aturan regulasi yang ada, tetapi saya ingin merubah sistem yang ada, yang selama ini kita berbasis kertas ujian. Saya
kemudian saya sampaikan pada di tempat sekolah asal saya sebelum saya dilantik, diberikan tugas baru sebagai kepala sekolah, tidak pernah didukung baik oleh kepala sekolah tempat lama, tapi dengan saya diberikan amanah, saya menemukan teman-teman yang seperti ini kreatif, saya menawarkan gagasan itu, mereka antusias. Jadi saya punya prinsip, sekalipun sekolah saya di gunung, signal yang betul-betul kita orang bilang datang dan pergi, saya akan merubah sistem ujian yang tadinya berbasis kertas IT. Kemudian yang berikutnya, saya mendapat tantangan itu dari dinas, karena saya dari guru penggerak dilantik sesuai dengan peraturan menteri, bahwa guru yang menduduki posisi kepala sekolah itu dari guru penggerak. Nah, bukan memuji diri, ibu saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mau menyombongkan diri, saya hanya menerima amanah dari Tuhan. Waktu ketika saya juga mengikuti tes guru penggerak angkatan 1, saya tidak tahu mau jadi apa, mau kemana, yang penting saya mendapat ilmu. Ternyata ujungnya jadi seperti ini, dan saya mendapat tantangan dari dinas. Pada itu dalam waktu 2 tahun saya lihat perubahan. Yang tadinya sekolah ini gersang, yang tadinya minat belajar siswa seperti ini, dukungan orang tua tidak ada, saya tunggu 2 tahun harus berubah. Nah, dengan demikian saya akan merubah, tapi bersama dengan teman-teman. Saya tidak bisa merubah sendiri. Ya. Dengan ada katakan bekal di kepala saya bagi kepada teman, termasuk ini Ibu Wiwi. Nah, dia menyampaikan, Pak, boleh tapi tidak boleh. Masih ada di sini, mari bangun dulu sekolah ini. Belum boleh juga pindah Iya. selama Jadi 10 tahun karena sudah ada. Ya, MOU. Ya, jadi itu Bu. Jadi dengan adanya teman-teman yang kreativitas tinggi, kemudian menguasai IT, saya menyalurkan nanti ilmu, mengimbaskan supaya kita sama-sama boleh membangun desa Gangga itu melalui pendidikan yang ada. Begitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Mentor, semakin menguatkan saudara Bu Wiwi dalam memobilisasikan apa yang sudah direncanakan kemarin. Hari ini sudah dipaparkan hasilnya, dan saya lihat sendiri juga di pertemuan yang Pak Mentor, pemberian penjelasan dari Bu Wiwi cukup ini. Hanya nanti Bu Wiwi jangan sampai di sini saja ya, harus berkreatif terus, berinovasi terus seperti apa harapan Pak Mentor. Jadi jangan dulu pindah tadi, karena belum 100% sudah kita belum bisa, karena itu sudah ada persepsi, ada ininya 10 tahun itu pun kalau ada orang yang bisa berlobby-lobby itu pun artinya lolos butuh. Baru kita alhamdulillah Pak, sekarang anak CPNS ini memang diseleksi betul-betul yang bisa semuanya, karena mereka ini bukan ASN yang kayak kita kemarin lama-lama honor langsung diangkat, mereka dari Kalau yang lalu kan ada yang namanya database. K1, K2. Kayaknya ASN yang profesional. Yang sama mungkin dengan saya, Bu. Saya betul-betul bersaing. Ketika itu kami ada yang mengambil formasi itu 2 orang. Banyak pesertanya, ada 18, tapi dicari 2 formasi itu. Betul-betul saya tidak lewat jalur yang namanya database, K1, K2 tidak. Alhamdulillah melalui tes murni saya bisa. Sama sekali. Mereka itu memang sekarang ini anak-anak itu IT-nya memang sudah pada lumayan semua. Karena kita yang tahu buka ya. Oke, makasih Ibu Yulika, selamat semoga jadi ASN profesional mentornya, terutama di dasar ASN aja. Terima kasih Ibu Penguji untuk akhiri di sini. harus diterapkan selanjutnya. Oke, saya kembalikan ke Ibu Coach. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan satu tugas lagi.